Halo semuanya, halo guys. Oke. General reading ya. General reading ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok ya. Mungkin bisa terbolak-balik, bisa vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke. Langsung aja. Kali ini temanya tentang orang-orang yang akan berusaha mati-matian untuk mengejarmu sebentar lagi. Wah, duar. Jadi kita lihat prediksi tentang orang-orang yang akan berjuang mati-matian, yang akan berusaha mati-matian untuk kejar kamu ya dalam waktu dekat ini. Ya kita cari sih kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu ya. Kita lihat. Oke, tada. Jadi aku ngeliat ada sosok yang baper, bawa perasaan, atau dia sensitif melihat kamu. Beberapa ini sebenarnya suka sama kamu. Ini ada yang menyukaimu, ada yang tertarik sama kamu, dan ada juga yang merasa bersalah sama kamu. Aku ngelihatnya ada yang introspeksi diri begitu ya. Ada yang merasa bahwa ya jalan pikiran aku ini nggak selamanya benar, egoku ini salah gitu, keras kepalaku, egoku ini salah gitu. Dan ya aku mengakui kamu benar, aku mengakui kamu baik. Ya aku mengakui sih pola pikirmu, cara pandangmu, karaktermu itu baik gitu. Jadi ya kamu mungkin seperti cahaya, kamu seperti sosok yang ya pantaslah aku kejar ya, pantaslah aku mau cari gitu, mau cari kamu begitu. Oke. Kemudian ada yang terpesona sama kamu hihihi. Jadi gitu. Kamu itu mempesona guys. Ini ada kalian makin kece ya, makin kece parah gitu. Artinya ya kamu tuh makin hari makin dewasa, makin berwibawa. Kamu makin hari makin bersahaja, makin berkarisma gitu. Enak loh lihat kamu. Begitu asik memandang kamu. Wah, mungkin kamu makin cantik juga ya, makin manis, makin ganteng, makin baik lagi, makin jeder-jedor ya. Ya mungkin kamu apa ya? Kamu menarik sih sekarang. Ya beberapa kalian punya energi positif ya. Ada kalian energimu tuh positif sekali gitu. Jadi kalau energi kita positif, itu energi yang memikat. Kamu memikat orang-orang lama untuk nyari kamu lagi. Kamu memikat orang-orang baru untuk datangi kamu. Begitu. Pokoknya kamu memikat orang-orang untuk tertarik gitu, mengejar kamu. Ya begitulah energi ya. Kalau kamu benar-benar baik, bijak, bersahaja, asli, tidak fake ya, tidak palsu. Ya udah, kamu luar biasa gitu ya. Orang seneng sih
untuk dekat kamu. Jadi ada mau kejar kamu, oke? Kemudian aku ngerasa ada orang yang mulai tertarik dengan spiritualitasmu, ya. Ada orang yang mulai tertarik gitu dengan ya spiritualnya kamu. Mungkin ada yang merasa penasaran sih. Emang apa itu spiritual? Emang apa itu intuisi, ya? Kenapa ya kamu fokusnya ke intuisimu? Kenapa kamu fokusnya ke spiritualmu gitu? Terus kalau dilihat-lihat, hidup kamu kayaknya lebih enak, hidupmu lebih tenang, lebih damai, hidupmu banyak ikhlas gitu. Ya saya senang gitu lihat kamu. Dan saya penasaran, apa iya sepower itu ya, sekuat itu spiritual membangun hidupmu? Apa iya sekuat itu intuisi menuntun langkahmu, membimbing hidupmu jadi lebih tenang, lebih damai, lebih ikhlas gitu? Jadi kayak apa ya, pokoknya saya penisirin gitu, penasaran. Hehehe. Jadi ya penasaran lah sama kamu ya guys. Oke. Terus oke. Aku ngelihatnya ada teman atau rekan ya, atau punya urusan ini sama kamu, atau pernah ada urusan dia sama kamu. Jadi orang ini tuh kayak apa ya, kayak benar-benar terpukau melihat kamu tuh bekerja keras, kamu tuh berusaha membangun hidupmu, kamu tuh berusaha membuat hidupmu lebih baik, ya. Gitu. Ada yang salut, ada yang kagum, ada yang merasa kayak sebenarnya kamu tuh hebat, sebenarnya kamu tuh luar biasa, sebenarnya kamu tuh ya pantas diacungi jempol ya, kamu pantas diberikan jempol, kamu pantas dipuji gitu, diapresiasi ya, karena ya kamu tuh hebat banget sebenarnya. Sekarang kayak ya fokusmu itu ke hal-hal yang jelas, fokusmu itu ke impian, cita-cita, atau ya masa depanmu. Kamu tidak fokus lagi ke masa lalu, kamu tidak fokus lagi ke hal-hal yang menyakitkan selama ini ya. Padahal ini ada yang ngerasa kamu tuh punya banyak trauma, kamu tuh sebenarnya punya banyak luka, kamu sebenarnya punya rasa sakit hati gitu. Tapi kamu bisa sembuh, kamu bisa kayak healing, bisa kayak mengampuni dan ikhlas gitu. Kemudian kamu bangkit, bangun masa depanmu. Itu kan luar biasa. Oke? Orang yang sudah berlalu nih, ada juga orang masa lalu ya, atau ada orang ya udah kenal ya, udah kenal sama kamu kenal dia. Jadi orang ini tuh ngerasa kayak penasaran gitu dengan kehidupanmu ya. Beberapa nih rindu, kangen sama kamu. Ada yang rindu cintamu, rindu kasih sayangmu, rindu suaramu ya. Rindu lihat kamu gitu. Ada yang kayak kecarian kamu karena hidupnya itu mandek loh. Hidup dia tuh kayak stagnan gitu tanpa kamu ya. Maksudnya gini, kenapa ya sejak kita berpisah
aku tuh banyak masalah. Kenapa ya sejak kita nggak bicara, sejak kita nggak ketemu ya, hidup aku banyak masalah, nggak bahagia, gini-gini aja gitu. Dan aku tuh kayak kecarian kamu. Aku butuh support kamu loh, aku butuh kasih sayangmu, aku butuh perhatianmu, bla 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 gitu. Jadi kayak kecarian kamu, langsung kayak ada rasa rindu perhatianmu gitu. Dan ya udah, jadi kayak pengen ngejar kamu ya. Tuh. Terus ada yang ke trigger gitu ya, artinya ada yang sebenarnya jadi tersadarkan gitu sejak ya dia kehilangan kamu ya. Contohnya gini, aku tuh nggak bicara lagi sama kamu, atau aku tidak berinteraksi ya sama kamu. Terus aku ngerasa seperti kehilangan cahaya, aku ngerasa hidup aku gelap gitu ya. Aku ngerasa hidup aku pokoknya kayak nggak jelas gitu. Terus kayak ke-trigger bahwa ya kamu itu menyerah karena aku nggak berubah gitu. Ke-trigger aja. Kayak terpacu, tersadarkan bahwa ya juga sih kamu melepas, kamu ikhlas, kamu menjauh ya karena aku nggak berubah-berubah. Aku tuh ya toxic gitu ya, aku gini-gini aja. Cuma jadi ada rasa jangan dong tinggalin aku, jangan menjauh, jangan cuek lah gitu. Aku butuh kamu, aku masih butuh energi positifmu, atau aku masih butuh sesuatu gitu. Aku masih butuh kamu lah ya. Oke. Ada juga orang-orang yang pernah kamu perjuangkan. Kamu pernah berjuang untuk siapa aja nih? Kamu pernah berjuang untuk keluarga, pernah berjuang untuk saudara, pernah berjuang untuk teman, untuk siapa gitu ya, yang tercinta ya. Aku bisa bilang saat kamu menyerah, saat kamu melepas gitu ya, orang-orang ini kecarian kamu. Orang-orang ini terngiang-ngiang sama kebaikan-kebaikanmu. Dan orang-orang ini belum tentu dapat yang baik seperti kamu, ya. Jadi ya ada rasa ingin mencari gitu, ingin mencari tahu kamu, ingin mencari tahu keadaanmu. Kira-kira kamu lagi apa ya? Kamu itu kenapa ya? Kok banyak diam ya? Kamu kok tidak lakukan apa-apa lagi? Kamu kok begini begitu? Kamu kok kayak udah males gitu ya sama kita. Kamu basa-basi pun nggak mau gitu. Kamu kayak serius banget gitu hidupmu ya. Atau apa gitu ya. Ada yang menanggapi ini serius memang. Contohnya kayak ya mungkin memang sih kamu marah ya sama kita gitu, kamu kecewa ya sama kita, sama kami. Oke. Ini ada orang pernah mengabaikan ya komunikasi dengan kamu. Ada pernah mengabaikan silaturahmi sama kamu, seolah-olah nggak butuh, seolah-olah nggak perlu gitu ya. Itu ada. Tapi entah kenapa dia yang jadinya baper, dia yang jadinya kok rindu ya, kok pengen nyari kamu ya gitu. Ada juga kalian ini mirroring, seperti cerminan ya. Ada seperti cerminan. Dia tuh bisa loh kayak menjauh. Dan ketika dia menjauh, dia pikir dia akan dikejar gitu ya. Ada orang yang kayak udahlah dia cuek, dia ya ikutilah betapa egoisnya sifat dia itu ya. Dia ikuti egonya. Jadi dia kayak mau menjauh aja. Tapi ya diam-diam dia tuh berharap
Ya mungkin dia merasa harga dirinya tinggi ya, dia merasa harga dirinya itu tinggi, jadi merasa ya paling aku dikejar, paling aku dicari kamu. Tapi ya ternyata kamu ikutan menjauh kan, kamu tuh kayak mirror gitu, kamu kayak ya udah dia menjauh ya saya menjauh, dia cuek ya saya cuek gitu. Ya dia kan mengabaikan, ya udah jadi aku harus apa gitu. Dia kan ya dia nggak mau lakukan apa-apa, dia tuh nggak jelas, ya udah ngapain aku jelas gitu ya. Ada beberapa kalian seperti itu mirroring, dan dia gregetan sama kamu, dia jadi kayak aduh gemes banget gitu, kok kamu begini begono, kok kamu udah berbulan-bulan bertahun-tahun nggak nyariin saya gitu ya, sedih lah ya kan tuh. Oke. Kemudian aku ngerasa ada orang yang sakit ya, ada orang yang sakit ini, entah dia sakit pikiran perasaannya, sakit mentalnya, atau sakit fisiknya ya. Ada yang sakit, ada yang mungkin kehidupannya pahit, ada yang sedang jatuh ini ya, ada yang sedang jatuh mentalnya, ada yang sedang jatuh kondisi kesehatannya, ada yang jatuh keuangannya, ada yang kehidupannya pahit gitu. Jadi kayak ya menginginkan kamu lah, seandainya kamu di sini bisa bantu saya, seandainya kamu di sisiku bisa bantu aku ya. Jadi ya orang ini bisa loh kemungkinan nyariin kamu. Ini ada satu persatu aku lihat ya, Februari Maret gitu, Februari hingga Maret ini ya, kamu akan dikejar-kejar orang-orang ini, duar gitu. Jadi ya jangan kaget lah. Oke. Oke. Ini ada orang jauh, beda gang, beda wilayah, beda kota, provinsi, atau apa ya, ada yang jauh atau jaga jarak aja gitu, jadi ngerasa jauh ya. Orang ini kayak sulit untuk maju ke depan ya, ada yang susah maju ke depan. Mungkin dia terbayang-bayang sama kamu, dia terbayang-bayang dengan rasa bersalahnya ke kamu, dia dihantui rasa bersalah gitu. Jadi ya pikiran dia, kenapa ya aku tuh nggak tenang, aku tuh gelisah gitu. Terus aku merasa harus minta maaf sama kamu, aku banyak dosa ya ke kamu, aku banyak salah ke kamu. Apa iya aku harus minta maaf, apa iya aku harus ngejar kamu gitu. Dan aku rasa ini mau ngejar ya, meskipun jauh loh, meskipun kayak dia harus bertarung sama egonya begitu, dia harus menghadapi ya banyak hal lah, dia pikirkan juga yang lain. Tapi orang ini akan mati-matian ngejar kamu, walau kamu ke ujung dunia ya pasti aku cari gitu. Kayak lagu ya. Ya tapi ada juga yang kayak setertutupnya kamu ya aku akan berusaha nyariin kamu, paling nggak aku harus tahu informasi tentang kamu ya. Aku akan nyari tahu gitu, kira-kira kamu sekarang seperti apa, kedepannya seperti apa gitu. Ada orang seperti itu loh, seperti kayak itu rasa tekad, rasa keinginan dia yang kuat gitu. Ibarat kata ya sampai ke ujung dunia pun kamu, ya aku nyari-nyari kamu. Aku akan kejar informasi tentang kamu, aku akan gali terus informasi tentang dirimu, tentang di mana kamu, sama siapa kamu, bahagiakah kamu gitu ya. Itu sih. Mungkin ada yang sayang banget ya, ada yang sayang banget sama kamu kak. Jadi ya begitu, mau kita gimana juga ya, mau sulit bersama lah, banyak
drama atau gimana lah gitu, tapi kayak akan ngejar-ngejar info tentang kamu ya. Oke. Ini ada orang sebenarnya manipulatif ya. Ada orang sebenarnya ya kelihatan kayak bertopeng ya. Ada kelihatan seperti bertopeng gitu, seperti sulit untuk jujur, sulit untuk terbuka ya. Beberapa ini malu mengakui bahwa dia menyukai, dia mencintaimu ya. Teman sama keluarga juga ada begitu. Contohnya, saya sebenarnya suka sih, saya ya kagum lah dengan kamu sekarang gitu, cuma ya nggak ngaku ya, ada yang tidak mengaku. Dan aku rasa orang-orang manipulatif ini ada juga kayak mau ngejar itu saat butuh, ada yang mau ngejar saat udah perlu gitu. Contohnya, aduh aku butuh duit nih, aduh butuh cepat gitu ya, BU butuh uang gitu. Atau ya pengen bahas-bahas uang sama kamu, ini pasti ngejar kamu ya. Kalau udah soal uang ini cepat gitu. Ada aja seperti itu ya. Jadi ya aku ngerasa kamu tahu orangnya, aku ngerasa kamu bisa lihat kayak orangnya seperti apa. Memang kalau udah soal uang, kalau udah butuh pasti nyari kamu, ada gitu ya. Oke. Hidupmu sangat spesial. Jadi sepertinya ada yang memandang-mandangi kehidupan kamu ya. Kayaknya enak ya jadi kamu, say. Kayaknya pengen deh hidup seperti kamu. Kayaknya pengen hidup damai, tenang, ikhlas seperti kamu. Wah. Ya, tapi kan kalau orang-orang manipulatif, orang yang masih duniawi, mana bisa sespiritual kamu. Itu. Oke. Terus ini ada yang diam-diaman ya. Ada yang pasif-pasifan, nggak ngomong, nggak bicara, bye gitu. Jadi ada mau kejar kamu untuk komunikasi, untuk ngobrol baik-baik. Kayak kamu ngomong dong, kamu bicara dong, jangan diem aja. Kamu kenapa? Kamu marah, kamu kecewa, bla 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 bla. Ada mau ngomong begitu, ya. Oke, mungkin ada menganggap kamu tuh silent treatment. Ada yang menganggap kamu ngasih pembelajaran dalam diam gitu, ya. Ya, tapi gimana ya? Banyak manusia memang tidak peka. Banyak manusia intuisinya nggak tajam, ya. Banyak manusia tingkat kemanusiaannya ya nggak besar gitu kan. Jadi ya orangnya cenderung sering bikin kamu kecewa, bikin kamu marah, dan kamu pernah mungkin ingin dihargai, kamu pernah ingin dihormati, kamu ingin diapresiasi dan pernah menyuarakan ini, tapi memang kamu nggak didengar atau kamu diabaikan. Jadi ya kamu bisa diam gitu. Cuma orangnya entah nggak peka atau nggak mau tahu atau terlalu egois ya terlalu egois sih. Jadi ya orangnya kayak apa ya, bisa menyalahkan kamu, bisa kayak pokoknya aku ngejar kamu nih, kita harus bicara, kamu tuh kenapa, ada masalah, marah kah, kecewa kah, atau apa gitu, di mana salah saya gitu ya. Ya ada aja begitu. Oke. Nih, ada yang lihat hidup kamu tuh enak sekarang. Hidup kamu tuh, wah,
Pasti ada aja yang sirik ya sama kamu. Ada aja yang sirik, iri sama kamu. Beberapa ini sebenarnya memvalidasi loh. Ada yang mengakui kamu lebih bahagia karena kamu hidup lebih apa adanya. Karena kamu hidup lebih positif daripada mereka. Itu. Ini hidup kamu anteng banget, adem ayem, nggak bertingkah, nggak drama. Ya, walaupun kamu membatasi diri, menyendiri, tapi kamu damai, tenang gitu. Dan tenang itu harganya mahal ya. Tenang itu harganya mahal. Karena kamu harus siap batasi diri ya. Orang-orang di luar sana belum tentu bisa melakukan ini. Tuh. Oke. Oke, dan ini beberapa mau kejar kamu untuk ketemu. Mau senang-senang juga sih sama kamu. Kayak gini. Mungkin energimu itu positif, jadi ya orang-orang nyariin kamu. Sepertinya bisa bahagia ya, bisa seneng, bisa ngobrol sama kamu gitu. Maksudnya ya, pokoknya ada yang merasa pokoknya saya akan tenang kalau ketemu kamu, saya akan bahagia kalau ketemu kamu, ngobrol sama kamu, atau saya kayaknya happy deh kalau kita jalan-jalan begitu ya. Ya pengen aja sih ketemu kamu. Beberapa mau curhat ya, mau cerita sama kamu. Mungkin kamu bisa ngasih nasihat, mungkin kamu orangnya baik, soleh, soleha, bisa ngasih nasihat ya ke dia, ke mereka. Oke? Oke. Ini kan awakening. Ada yang akhirnya punya kesadaran. Ada akhirnya sadar. Iya, aku sadar. Aku sadar sih. Ucapanku salah, tindakanku salah. Aku sadar kamu benar. Aku sadar ya kamu bagus sih gitu. Oke. Ada sebenarnya orang merasa lebih jago, ada orang merasa lebih hebat dari kamu ya. Tapi itu hanya kesombongannya, itu hanya keangkuhannya saja. Karena buktinya sekarang dia mengakui kamu lebih hebat. Ada yang mengakui kamu lebih jago sekarang. Kamu bisa mengelola emosi dengan baik. Kamu bisa mengelola perasaanmu dengan baik. Kamu tidak barbar. Kamu tidak sembarangan bicara. Kamu tidak sembarangan merespon orang. Ya kamu tuh hebat loh. Terus kamu fokus bekerja. Kamu fokus berkarya. Bukan drama-drama gitu ya. Ya orang ngerasa ya kamu lebih hebat loh. Kamu tuh lebih jago sebenarnya. Oke? Nah, ada yang mengintip-ngintip kehidupanmu. Ya. Ada yang mengintip-intip kehidupan dirimu. Kayak apa ya? Kayaknya enak lah jadi kamu ya. Pokoknya ada dari tadi kan orang ngerasa enak gitu lihat kehidupanmu. Enak aja gitu. Ya walaupun ada yang tidak mengaku ya. Ya kan mungkin orangnya sebatas iri, dengki gitu kan. Tapi pada dasarnya memvalidasi, mengakui. Ya juga kamu tuh lebih bahagia. Ya. Kalau mereka lebih bahagia, mana mungkin mereka ada waktu untuk bicarain kamu. Kalau memang mereka lebih bahagia, ya mana mungkin ada waktu untuk bahas-bahas kamu, komentari hidupmu, ya. Itu sebenarnya kan logikanya. Karena orang benar-benar bahagia itu menikmati hidup, nggak ngurusin orang, ya. Maksudnya kayak orang-orang yang benar-benar bahagia, misalnya kamu ngerasa bahagia, banyak ikhlas,
berdamai sama keadaan, berserah ke Tuhan, ya, tetap dalam kebaikan. Ya kamu kan nggak fokusnya ke negatif gitu, kamu nggak fokus untuk urusan orang yang toksik ya gitu. Jadi kalau kita benar-benar bahagia, nggak ada waktu untuk yang beracun ya. Oke, ngerti lah, masa enggak ya. Jadi sampai sini dulu, ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like ya, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.